Halo subscriber sekalian, ketemu lagi bersama saya Novendri Yusdi and Partners. Channel yang kita bangun untuk informasi hukum dan motivasi. Di mana pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pertambangan. Seperti apa langkah penanganan persoalan tambang? Mari kita simak. Pemicu konflik dalam sektor pertambangan itu lebih sering dikarenakan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mana pemerintah luput dari pengawasannya. Konflik pertambangan itu seringkali terlihat masalah pemerintah di wilayah pertambangan. Nah, masalah itu seperti tidak hadirnya pemerintah di wilayah tersebut. Selain itu, kemampuan menyampaikan pelayanan yang rendah akan mengakibatkan kepercayaan warga juga rendah terhadap pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah setempat yang rendah juga terjadi karena harapan masyarakat yang terkadang tidak realistis dan dibangunnya opini-opini oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pemerintah pun tidak cukup punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mengurai konflik tambang hingga penerapan hukum yang berkeadilan. Lebih jauh, Novendri Yusdi yang akrab disapa Leri menjelaskan, penanganan konflik pertambangan membutuhkan rasionalitas yang tinggi. Untuk memahami penyebab terjadinya konflik pertambangan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam kegiatan pertambangan ada yang disebut the principle of social justice, prinsip keadilan sosial. Prinsip tersebut pada intinya menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar. Prinsip tersebut telah berkembang menjadi filosofi, teori hukum, bahkan telah menjadi naluri. Adapun yang dimaksud dengan the principle of social justice dalam hal pemanfaatan sumber daya kekayaan alam menurut Novendri Yusdi, menerjemahkannya sebagai prinsip dalam kaitan kemanfaatan. Dalam hal kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dikembangkan, maka setiap orang harus mendapat kemanfaatan. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban memberikan kemanfaatan tersebut kepada masyarakat. Apabila pemerintah gagal memberikan kemanfaatan, maka masyarakat akan menuntut kemanfaatan itu dari pengembang kekayaan alam. Disinilah awal permasalahan, ucap Novendri Yusdi. Konflik tidak terjadi begitu saja, tapi ada penyebabnya. Di sisi lain, konflik terjadi karena pemerintah lebih banyak fokus pada pendapatan finansial sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Adapun kebijakan yang tepat dapat mengukur hal penyebab terjadinya konflik antara pemerintah dengan korporasi serta pemerintah dengan masyarakat. Konflik bisa terjadi karena korporasi mendapat tekanan dari pemerintah, karena adanya kepentingan masyarakat terabaikan. Jika korporasi sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu membantu atau dalam bahasa memberi kompensasi pada masyarakat atas kegiatan penambangan, maka harusnya konflik bisa terselesaikan. Pemicu konflik dalam sektor pertambangan itu sering dikarenakan adanya ingkar dari perjanjian, permintaan yang meningkat, kepentingan pihak luar provokasi, faktor kecemburuan sosial antar pribadi dan faktor kepentingan. Pendekatan yang dilakukan dalam penanganan konflik adalah pendekatan kompensasi, yang selama ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam penanganan konflik. Pendekatan kompensasi ialah pendekatan yang menggunakan beberapa faktor. Pendekatan ini sulit karena menentukan standar besaran harga, tidak pernah memuaskan, negosiasi antara pihak yang tidak berimbang, sehingga dari sini seperti menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak. Ada pertanyaan terkait untuk penanganan konflik di pemerintah dan di perusahaan. Apakah ada unit bagian yang khusus yang menangani? Bagaimana pola penanganannya? Apa kriteria orang yang bisa menangani ini? Jika penanganan konflik ini ditangani oleh lembaga lain,
lembaga semacam apa yang tepat, apa syarat lembaga tersebut untuk penanganan mining konflik ini, apakah semua perusahaan seharusnya bekerja sama dengan kantor hukum. Proses yang terbaik ialah mediasi. Proses mediasi ini harus dilakukan oleh pihak netral, menguasai dan memahami permasalahan. Ditambahkan oleh Novendri Yusdi, Indonesia masih sedikit yang memiliki sumber daya manusia yang punya keahlian dalam mediasi konflik pertambangan, jadi penyelesaiannya tidak mesti dilakukan melalui jalur hukum. Konflik pertambangan sebenarnya terjadi karena proses di awalnya sudah bermasalah, terjadi kendala dalam komunikasi sosial. Misalnya pihak communication relation dari perusahaan yang tidak mengerti kondisi sosial masyarakat sekitar tambang justru dapat menimbulkan konflik. Dari sumber terpisah yang kami himpun, semua penyelesaian konflik pertambangan yang melalui jalur hukum atau pengadilan, itu tidak menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Karena belum tentu jaksa, hakim dan pengacaranya memahami dengan benar permasalahan. Pengacara, jaksa, dan hakim cenderung hanya mengacu pada ketentuan perundang-undangan, apalagi jika misalnya yang menyangkut permasalahan masyarakat adat. Seharusnya ada satu lembaga khusus yang menangani konflik pertambangan. Misalnya Direktorat Jenderal Konflik yang akan menangani sejumlah konflik. Alasan lain adalah agar persoalan tambang juga mengacu pada asas kemanfaatan, tidak harus selalu dengan covering laws, lebih umum dikenal perspektif hukum. Karena menurut Novendri Yusdi, pertambangan memiliki karakter khusus. Demikian wawasan hukum mengurai konflik pertambangan. Dukung channel kami dengan subscribe, like, and share. Terima kasih.